Doa itu, kalau kita berdoa, isinya kita tangkap, kita tahu dengan baik. Doa itu sebuah permintaan supaya saya bisa selalu dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang bahasanya, Tuhan jangan jauh dari saya. Jangan biarkan saya sendiri. Saya tidak bisa tanpa Engkau. Ialah terhubung dengan Kristus. Temanya ialah doa adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Bahan bacaan yang disampaikan kepada kami terambil dari dua bagian. Pertama, Injil Matius pasal 21 ayat 22. Dan yang kedua, pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Kurang optimis. Semangat sedikit, kenapa? Shalom. Ada sukacita. Tadi malam berdoa kok. Mulai turun itu jawaban. Tadi pagi berdoa. Yang mau datang tadi berdoa. Baik. Memang doa itu baik. Dalam semangat tema ini kan jelas kita bisa bedakan kebutuhan dan kewajiban. Kebutuhan kata dasarnya butuh. Butuh itu karena penting. Butuh itu karena memang harus. Penting itu. Beda dengan kewajiban. Kewajiban bisa saja tidak penting. Tetapi karena memang harus dilakukan jadi buat. Kemungkinan bisa dengan setengah hati. Tapi kalau butuh pasti dengan sepenuh hati. Tapi saudara-saudara, kebutuhan itu kan bisa dikelompokkan. Ada kebutuhan yang satu kali saja, seumur hidup hanya satu kali. Ada kebutuhan yang temporer. Tapi ada kebutuhan yang selamanya. Sekarang tolong jawab. Doa taruh di kebutuhan mana? Yang satu kali saja? Atau tempo-tempo saja? Atau selamanya? Doa di mana? Omong. Yakin selamanya? Ya baik. Tapi itu hal pertama yang harus kita renungkan baik-baik. Karena kita yang taruh jawaban. Bahwa doa adalah kebutuhan untuk selamanya. Dan memang betul. Doa adalah kebutuhan untuk selamanya. Saudara, tolong jawab dulu. Saudara setuju dengan ini kalimat kok tidak? Saya pernah baca satu status bilang begini. Saudara setuju kok tidak ini? Dia bilang begini. Jodoh itu Tuhan atur. Jadi kalau ini hari saudara belum temukan jodoh, kemungkinan besar saudara adalah orang yang tidak mau Tuhan atur. Ulang. Jodoh itu Tuhan atur. Amin kok. Jadi kalau sampai hari ini saudara belum menemukan jodoh, saudara itu adalah orang yang tidak mau Tuhan atur. Setuju kok tidak? Setuju kok tidak? Tidak toh? Ya. Saya juga bilang begitu. Saya tidak setuju. Kenapa saudara-saudara? Sebelum kita masuk pada tema ini, doa adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Saya ingin saudara bahwa Tuhan menciptakan manusia. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan merancang dan menciptakannya secara baik. Saya yakin semua orang percaya itu. Tuhan merancang dan menciptakan manusia.
Kalau Tuhan merancang dan menciptakan manusia, itu berarti Tuhan punya tujuan tertentu. Amin. Karena dia yang cipta, dia yang rancang, pasti dia punya tujuan. Tetapi karena Tuhan punya tujuan dan dia menciptakan manusia, cek baik-baik, manusia ini punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Bahkan bukan itu saja. Manusia diberi kehendak bebas untuk itu. Kemudian manusia punya dua kebutuhan, jasmani dan rohani. Bukan itu saja. Manusia juga punya perasaan. Saudara, bukan itu saja. Manusia punya keterbatasan. Jadi Tuhan sudah merancang baik-baik manusia, cipta manusia, punya tujuan. Tapi Tuhan kasih banyak sekali di manusia, termasuk perasaan, kebutuhan, tubuh, jiwa, roh. Saudara tahu, ini semua saling berjuang di dalam diri. Ini semua punya kepentingan sendiri. Tuhan punya kepentingan bagi manusia, manusia juga punya kepentingan bagi manusia. Semua yang saling berjuang ini membuat manusia kacau balau. Karena itu, dia harus tahu apa yang penciptanya mau bagi dirinya. Kalau tidak, saudara-saudara, manusia akan berjumpa dengan masalah serius dalam hidupnya. Masalah itu apa? Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan dari Tuhan untuk kita harusnya begini. Kenyataannya kita begini. Harapan diri kita sendiri begini, kenyataannya. Saudara tahu, saya ingin ulangi di sini. Semuanya saling berjuang di dalam diri. Karena itu saudara-saudara, doa menjadi penting untuk menemukan apa yang Tuhan mau bagi saya. Apa yang Tuhan mau bagi saudara. Supaya jangan masing-masing memperjuangkan diri dan keinginan serta kemauannya sendiri. Yesus saja berdoa. Yesus itu ada lahir dan besar di tengah-tengah satu bangsa yang suka sekali berdoa. Hidup mereka dilalui dengan doa dan seterusnya. Bahkan seringkali saudara-saudara, Yesus memisahkan diri, menyingkir ke tempat-tempat tertentu untuk berdoa di sana. Doa menjadi prioritas bagi Yesus. Kalau Yesus saja berdoa, apalagi kita. Saudara-saudara, para rabi Yahudi suka bilang begini. Tuhan Allah itu dekat sekali dengan manusia ciptaannya. Tuhan Allah itu dekat sekali dengan manusia ciptaannya. Seperti mulut dan telinga. Dekat sekali. Mau lihat susah mah dekat. Ada yang bisa lihat dia pun telinga? Bisa kok tidak? Bisa. Cermin. Tidak lihat. Lihat langsung bisa. Dan Tuhan sedekat itu. Mari kita lihat lebih jauh dulu. Tuhan menjawab doa manusia. Alkitab mencatat dengan baik. Kapan sih atau seperti apa Tuhan menjawab doa manusia? Dalam Injil Matius dan Lukas, Tuhan Yesus pakai 3 contoh yang menarik. 2 dari Injil Matius dan 1 dari Injil Lukas. Tuhan bilang begini. Bapa mana di dunia yang kalau anaknya minta roti, dia kasih batu? Tidak ada. Bapa mana di dunia yang kalau anak minta ikan, dia kasih ular? Tidak ada. Bapa mana di dunia yang kalau anak minta telur, dia kasih kalajengking? Tidak ada. Tapi contoh-contoh ini adalah pasang-pasangan yang baik. Batu bisa menyerupai roti, tapi tidak untuk dimakan. Ini untuk kita memahami pembacaan pertama. Apa saja yang kamu minta, Tuhan kasih. Apa saja. Batu menyerupai roti, tapi tidak untuk dimakan. Ikan itu bisa saja sama kayak ular.
Tetapi dalam tradisi mereka, orang-orang Yahudi tidak makan semua yang bersirip. Semua yang model kebelut, termasuk ular, tidak makan. Imamat pasal 11 ayat 12. Dilarang itu bagi mereka. Ketiga, ada kalajengking besar di Palestina yang dia model persis ke telur, apalagi kalau dia sementara diam-diam. Tapi dia bawa sengat yang bermasalah. Bisa mematikan. Dalam konsep inilah sekarang kita memahami apa saja yang kamu minta, Tuhan berikan. Cek baik-baik saudara, jangan sampai kita minta batu bukan roti. Cek baik-baik, jangan sampai kita ini sebenarnya minta ular bukan ikan. Dan itu Tuhan harus atur supaya dapat ikan bukan ular. Cek baik-baik, jangan-jangan kita minta kalajengking dan bukan minta telur. Itu menjadi penting saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan bukan saja memberi apa yang kita mau. Tuhan bukan saja memberi apa yang kita mau, tetapi dapat saja Tuhan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita mau. Saya ulangin kalimat, ini khotbah harus pelan-pelan. Bukan, pelan, kalau pelan-pelan. Tuhan bukan saja bisa memberi apa yang kita mau, tapi Tuhan bisa saja mengganti yang kita mau dengan hal lain, tetapi yang lebih baik dari yang kita mau. Supaya jangan saudara bilang, saya ini berdoa sampai berhenti toh. Karena kita mau yang kita mau, padahal yang kita mau itu kemungkinan besar batu, bukan roti. Jangan-jangan yang kita mau ular, bukan kalajengking. Tuhan tidak akan memberikan kepada anak-anaknya sesuatu yang menyerupai kebutuhan. Tidak. Dia kasih yang kita butuh. Tuhan itu tidak akan memberikan sesuatu dalam konteks mereka, sesuatu yang dilarang. Tuhan juga tidak akan memberikan kepada kita sesuatu yang mematikan. Kadang-kadang kita maksud baik, tapi itu mematikan kita. Tuhan tidak kasih itu. Saudara-saudara, kalau begitu saudara-saudara, doa itu memberikan apa sih sebenarnya untuk kita? Kalau kita terus berdoa, doa memberi apa kepada kita? Saya catat kira-kira ada 5. 1, doa memberi kepada kita kemampuan untuk melakukan. Doa memberi kepada kita kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kan tiap-tiap hari kita melakukan. Orang yang tiap hari tidak melakukan apa-apa, kemungkinan dia sudah mati. Kedua, doa memberi kemampuan kepada kita untuk menyerahkan. Terima tuh gampang, menyerahkan tuh susah. Dan doa memberi kepada kita kemampuan untuk bisa menyerahkan. Bawa sih. Kalau rasa itu baik lu bawa. Hati sakit kasih. Doa juga memberi kemampuan kepada kita untuk menerima sebuah keadaan. Awal bulan boton dengar berita kecelakaan keluarga. Awal tahun kita dengar berita tentang kematian orang yang kita kasih. Kita dengar kerugian di mana-mana. Kita dengar ada ancaman. Dan doa menolong kita untuk menerima itu dulu. Keempat, doa juga memberi kemampuan kepada kita untuk menanggung sesuatu. Menanggung. Bisa menanggung. Karena ada banyak hal yang harus ditanggung di dunia ini. Saudara, karena itu doa itu menolong kita untuk bersekutu tanpa henti dengan Tuhan. Tiap-tiap saat kita bersekutu dengan Tuhan. Saya tambah 1 dulu ya, baru kita masuk di hal-hal praktis. Berikut saudara-saudara.
Kalau doa menawarkan hal-hal itu, kemampuan untuk melakukan, kemampuan untuk menyerahkan, kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk menanggung, kemampuan untuk terus bersekutu dengan Tuhan, maka disinilah kita menemukan dimensi doa yang sesungguhnya, sehingga orang tahu bahwa doa menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Apa itu? Doa itu, kalau kita berdoa, isinya kita tangkap, kita tahu dengan baik. Doa itu sebuah permintaan supaya saya bisa selalu dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang bahasanya, Tuhan jangan jauh dari saya. Jangan biarkan saya sendiri. Saya tidak bisa tanpa Engkau. Perjalanan 2019 jangan biarkan kami sendiri. Tuhan dekat dengan. Saya ingat ketika masih kecil di Soe dulu, TV tidak ada. Kadang-kadang penerangan putar film-film di lapangan. Film KB. Tapi kami harus pinonton. Dong putar pakai piringan itu, taruh layar tancap baru mulai. Angin datang pemain film dong begini. Tapi kami pinonton. Pulang malam gelap gulita. Kami masih kecil pulang malam gelap gulita pasti takut. Dan saudara tahu karena takut itu kami menyanyi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang itu kerasa jalan mah. Jangan coba-coba daun tagoyang sedikit. Tapi itu sekaligus sebuah harapan. Tuhan jangan jauh dari saya. Jangan. Maka itu kami menyanyi, Yesus itulah. Saudara juga pernah merasakan itu kok. Pernah menyanyi pas orang yang tagih utang datang. Tapi kira-kira begitu. Doa itu minta Tuhan jangan jauh. Kami tidak bisa sendiri karena kami terbatas. Nah, jadi orang yang tidak berdoa itu mungkin dia rasa dia tidak tahu takut. Kenyataan di dunia membuktikan bahwa seberapa banyak pun uang kita tidak akan menolong kita. Secara material kita tertolong. Tapi tadi saudara, kita diberikan kebutuhan material tapi juga diberikan kebutuhan rohani. Tidak tergantikan. Doa mulai penting toh di sini. Saudara, dalam doa, kedua dimensi dari doa ini. Doa itu kita diberi kesempatan untuk kasih usul, saran kepada Tuhan. Kadang-kadang sebuah pertanyaan. Tuhan, kenapa begini? Doa itu kesempatan untuk kita usul. Tuhan bisa kok. Memang dia orang pun Tuhan mah. Bisa kok. Tapi ingat usul, bukan keputusan. Usul. Kadang-kadang dengan pertanyaan. Tuhan, kenapa begini? Maksud apa Tuhan? Berikut saudara-saudara. Dalam doa itu kita diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan kepada Tuhan. Tuhan, bagi dong. Berikanlah kepada kami. Tuhan kasih saya ini. Saya butuh ini Tuhan. Ada kesempatan meminta. Dalam doa itu saudara-saudara, kita diberi kesempatan evaluasi diri di hadapan Tuhan. Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Engkau melihat kami berlumuran dosa. Sekiranya kalau Tuhan menemukan saya berdosa, ampunilah, sucikanlah. Kalau tadi saya menyakiti sesama kami, ampuni dan seterusnya. Berikut. Doa memberi kesempatan kepada kita untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak mau kita ceritakan kepada orang lain. Saudara-saudara, saya suka bilang begini. Kita nih suami istri. Ada suami, ada istri. Tolong renungkan 10 detik. Tidak semua hal kita ceritakan di kita pu istri atau suami. Betul? Jangan coba omong, mentua dengar. Tidak semua hal kita omong keluar. Ada yang kita simpan diam-diam. Bayangkan ya kalau pas tahun baru kita pi mama baru pi sendiri baru mentua tanya. Tere lu pun bini?
Terus kita bilang mantu ada sakit, mulai tipu-tipu, dasar perempuan, pulang berani kasih tahu. Masalah ada yang kita simpan, itu yang kita mau kasih tahu di Tuhan. Doa itu saudara-saudara sekaligus memberi kesempatan kepada kita untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Ada kesempatan minta di Tuhan, jadikan saya abdi-Mu. Jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Doa itu memberi kesempatan kepada kita untuk beriman dan menyatakan percaya. Saudara jangan berdoa kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan. Doa dimulai dari sebuah kepercayaan, iman. Dan itu Tuhan yang kasih. Tuhan memilih kita, bukan kita pilih dia. Saudara, doa itu memberi kesempatan kepada kita untuk menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak mungkin kita menggantungkan hidup ini kepada manusia. Tidak mungkin. Doa itu saudara-saudara, kalau kita lihat dari apa yang Yesus ajarkan dalam Matius pasal 7. Dia kasih tahu 3 hal. Meminta, mencari, dan mengetuk. Meminta itu mungkin hanya kisaran hal-hal umum. Belum spesifik. Hal-hal yang kita terima tiap hari. Tuhan, jaga dan lindung kami dalam istirahat malam ini. Kami mohon bangunkan kami besok pagi dalam damai sejahtera. Tuhan, kami akan memulai hari ini dalam tanggung jawab kami. Kami minta Tuhan tolong jaga kami. Masih umum sekali. Mencari, mulai spesifik, mulai terarah. Tuhan, ini hari saya mau menuju ke bank Tuhan. Tapi hari Sabtu, kira-kira Tuhan buka jalan ke mana supaya bank buka. Makin spesifik toh. Tadi hanya untuk hal-hal umum, sekarang mencari makin lebih spesifik. Mengetuk adalah minta dengan cara yang akrab dan paling sungguh-sungguh. Karena kita serius, itulah kita datang. Halo, ya, setidur. Iya, kenapa? Hanya cek saya setidur kau belum dah. Tapi masih serius toh. Ini 3 hal dalam satu ketika kita ibadah. Kita berdoa, meminta, mencari, dan mengetuk. Jangan dilepaskan satu-satu. Berdoa itu jangan hanya mengetuk saja. Berdoa itu jangan hanya mencari saja. Berdoa itu jangan hanya meminta saja. 3 jadi satu. Baru kita tahu bahwa ternyata penting itu doa. Kalau tidak, kita ini hanya ya berdoa tapi orang tutup mata, kita tutup mata. Kita buka mata dong, mas berdoa kita tutup pulang. Saudara, sekarang mari kita lebih kepada tema sekarang hari ini. Bagaimana supaya doa menjadi kebutuhan kita? Doa kebutuhan, bukan kewajiban. Kenapa doa menjadi kebutuhan? Karena manusia harus tahu dari mana dia berasal. Orang yang berdoa itu sekaligus akan mendefinisikan dari mana dia asal. Kenapa? Karena memahami dari mana asal kita, perilaku kita menolong kita untuk melakukan hal-hal itu. Alkitab mengatakan, kita tinggal dalam dunia tetapi tidak dari dunia ini. Kita berasal dari Tuhan, kita dari sorga yang kekal. Karena itu orang berdoa, dia tahu dia pun asal di mana. Kalau orang sudah tahu dia pun asal di mana, dia tidak melakukan yang gila-gila. Kan dia tahu asalnya. Dalam perjalanan hidup ini kepastian penuh dalam dirinya. Saya tidak takut mati karena kalau saya mati saya kembali ke sorga yang kekal. Saya tidak perlu buat ini, saya tidak perlu buat ini, saya tidak perlu buat ini. Saya punya hubungan dengan Tuhan. Yesus mati bagi saya dan karena itu saya mati dalam kemuliaan. Tidak perlu ini, itu.
Saudara tahu? Kalau kita tidak tahu asal kita dari mana, perilaku kita akan bermasalah. Saya orang Timur, asal saya dari Soe, saya pun bapak orang Amnuban, mama orang Molo, makanya kami tahu kampung asal, saya jalan tangan duluan dari kaki. Langsung tahu basah. Ya toh? Karena perilaku kita, dari perilaku kita orang tahu kita pun asal di mana. Dan doa sekarang menjadi penting untuk mendefinisikan asalmu dari mana. Kalau tidak saudara-saudara, lihatlah nanti di acara-acara kematian dan seterusnya. Kadang-kadang kita bikin sama ke orang yang tidak beriman. Yang tidak tahu kita dari mana. Kenapa? Karena tidak biasa berdoa. Doa menjadi penting dan menjadi kebutuhan kita. Karena tiap-tiap hari kita diingatkan. Ingat kamu tinggal dalam dunia. Tapi kamu tidak dari dunia ini. Makanya berdoa. Begitu. Kita ada di dunia, tapi tidak dari dunia ini. Maka berlakulah seperti orang-orang yang bukan tinggal di dunia dan berasal dari dunia. Tapi dari surga itu. Dari tempat kemuliaan. Doa menjadi kebutuhan sekarang. Untuk mendefinisikan itu. Kedua. Doa itu kebutuhan. Kalau kita tahu kepada siapa kita berdoa. Saudara, doa itu kebutuhan kalau kita tahu kepada siapa. Asal kita sudah tahu, sekarang yang kedua adalah kepada siapa kita berdoa. Kalau kita tahu kepada siapa kita berdoa, doa menjadi kebutuhan kita, bukan kewajiban. Kalau kita berhenti di muka toko satu, kok keluar bayar parkir, kita kan melakukan itu kewajiban. Kita tidak tahu nanti dong kasih di siapa, kok siapa kita tahu. Tetapi kita melakukan sesuatu untuk sesuatu yang kita kenal dengan baik, doa menjadi penting. Saya punya sebuah pengalaman kecil kira-kira tanggal 26 kemarin. Memang kenal itu penting. Saya Soe. Dia anak-anak, dia ibu. Berhenti di Pertamina di Soe. Isi minyak. Di belakang saya ada seorang tanta. Dia berdiri di situ. Kami dua tidak kenal. Dia mungkin kenal yang itu petugas pom bensin. Isi habis. Pas mau selesai. Mau bayar. Tiba-tiba ada orang lewat. Dengan waktu baru isi es minyak. Karena kenal saya. Aduh Pak Pendeta. Shalom. Selamat hari Natal. Shalom. Mau turun. Suami turun ikut. Cium saya. Habis cium. Maka menujulah kepada itu tanta di belakang. Ini ibu menuju ke itu tanta. Suaminya juga itu tanta. Padahal saya tidak kenal itu tanta. Dong juga tidak kenal itu tanta. Ibu pendeta ada duduk di oto pemuka. Jadi pas dalam lagi ibu pendeta di situ. Memang kenal itu penting. Kalau tidak kita sudah terlanjur. Saya mau tanya saudara, tiap-tiap hari saudara berdoa, saudara kenal Tuhan yang saudara selalu bicara dengan dia kok. Jangan sampai kita tidak kenal Tuhan itu. Atau kita kenal abu-abu. Banyak orang kenal salah Tuhan. Saya suka bilang di mana-mana banyak orang salah kenal Tuhan. Banyak orang pikir Tuhan itu hanya sekedar yang mampu memberikan kepada kita kesembuhan dan kesehatan. Tidak itu. Tuhan datang dari surga bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan lebih sehat dari kita. Yang tukang minum sopi itu minum 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang dan tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini duduk dekat AC pulang pilek. Jadi kalau ukur Tuhan hanya lewat kesembuhan kita salah kenal Tuhan. Tuhan datang dari surga itu bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Sekalipun bisa dibuat itu toh. Jangan kenal Tuhan hanya dengan material. Tuhan bukan buat itu saja. Lebih. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan itu lebih kaya dari kita. Saya suka bilang itu koruptor, orang itu kaya-kaya semua. Rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal di rumah, dong tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit pulsa habis. Sedikit-sedikit garam habis. Beli sepatu Natal, saya pakai tanya, Mas, bisa bayar 6 kali? Jadi jangan ukur Tuhan hanya lewat hal itu. Salah kenal Tuhan.
Kalau Tuhan hanya didefinisikan semurah itu, kita salah kenal. Lalu Tuhan datang ke dunia, saya kenal Tuhan. Itu siapakah Tuhan itu? Tuhan itu yang menebus dan menyelamatkan saya. Dia menciptakan mau kepada saya pada sebuah keadaan di mana dia mau saya bahagia, saya hidup. Tapi saya jatuh dalam dosa, kemudian dia datang dan menyelamatkan saya. Oh, saya kenal dia. Bukan sekedar hanya membuat saya sembuh, saya tetap penyakitan. Saudara tahu, siapakah orang-orang yang unggul? Siapakah orang-orang yang menang? Orang-orang yang menang itu bukan berarti dia menang atas orang lain. Tidak. Dalam doa kita belajar, unggul itu ialah menjadi yang terbaik bagi diri sendiri. Tidak harus lebih baik dari orang lain. Tapi saya berhasil menjadi yang terbaik bagi diri sendiri. Buang jauh-jauh pikiran kita untuk menjadi yang lebih baik dari orang lain. Tidak usah, kecuali kalau saudara ikut lomba lari. Berusahalah menjadi yang terbaik bagi diri. Dan doa mengajarkan itu. Kita kenal Tuhan terlalu baik buat saya. Dan karena itu saya mau jadi yang paling baik untuk saya sendiri. Orang yang menjadi unggul bagi dirinya, tidak ada kemungkinan dia tidak hidup lebih baik dari orang-orang secara material. Tapi dia berhasil menjadi yang paling baik dalam dirinya. Itu luar biasa. Tak usahlah berjiwa terlalu bersaing itu. Doa tidak mengajarkan itu. Doa mengajarkan Tuhan baik bagi saya. Karena itu saya mau jadi yang paling baik bagi saya sendiri. Kalau saya pakai perhiasan untuk saya sendiri, tidak untuk orang lain. Daripada pakai ame galang, baru datang lihat orang pakai, ditanya, beli ini galang kea di mana? Kan itu untuk orang lain. Itu unggul. Kita bisa unggul atas orang lain, tapi belum tentu menjadi yang terbaik bagi diri sendiri. Dan doa memberi ruang untuk itu. Ketiga, saudara-saudara, doa itu kebutuhan. Kalau kita mengerti apa sebabnya kita berdoa, harus ada alasan kenapa kita berdoa. Kalau kita berdoa tanpa alasan, betapa susahnya kita. Kenapa? Berdoa harus kita mengerti alasannya. Saya berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara, karena saya sangat sulit nanti kemudian kalau terlalu berharap kepada manusia. Bahkan kepada diri saya. Kan saya tahu saya terbatas. Orang-orang juga terbatas. Hari ini dia memberi bantuan pada saya, tapi besok belum tentu. Lusa belum tentu. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Harapan terbesarnya ada kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saya pernah bilang pada saudara, apa? Kecewa. Kecewa itu apa? Kecewa itu karena kita terlalu berharap kepada manusia. Siapa yang terlalu berharap kepada manusia akan menemukan satu kata, yaitu kecewa. Saudara pernah kecewa? Tidak usah ngomong. Ini muka kecewa. Kecewa itu apa? Karena kita terlalu berharap kepada manusia. Siapa yang terlalu berharap kepada manusia akan berjumpa dengan satu kata, kecewa. Kalau kece saya tidak apa-apa. Tapi parah kalau tambah wah. Kecewa kan kita. Karena itu saya berdoa. Karena dalam doa itu saya diajarkan tadi untuk menerima, untuk memberi, untuk menanggung, untuk segala macam. Saya tidak akan kecewa lagi ketika berhadapan dengan sejumlah hal. Tiap-tiap hari kita bergumul. Tiap-tiap hari kita bergumul dengan masalah. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak mempersiapkan diri untuk kekecewaan. Karena ada banyak hal dalam hidup kita tidak pas dengan kita pun mau. Suami kadang-kadang tidak pas dengan motom pun mau. Istri kadang-kadang tidak pas dengan motom pun mau. Anak mantu dong kadang-kadang tidak pas dengan motom pun mau. Cucu-cucu dong kadang-kadang tidak pas dengan kita pun mau. Banyak yang tidak pas dengan kita pun mau. Kalau kita tidak latih diri untuk hal ini, betapa kecewanya kita toh. Doa menolong kita. Keempat, doa menjadi kebutuhan kita. Karena kita mengerti bagaimana seharusnya kita berdoa. Berdoa itu harus tahu dia pun cara berdoa. Nanti sepanjang bulan ini tentang doa kita sangat berharap. Nanti kemudian bagian pemberitaan ini menolong kita untuk tahu ini berdoa yang baik begini. Kadang-kadang kita berdoa ini kita ke teroris.
Semua barang kita mas parak habis. Tuhan juga kita mas parak, manusia juga kita mas parak, setan juga mas parak. Saya dampingi orang-orang kelompok persekutuan doa, ada 5.700 kelompok di Gemit. Saya bilang kamu berdoa itu baik sedikit. Setan juga dong bilang, dalam nama Yesus berangkat. Itu setan tuh. Kepada Yesus, Yesus tolong kami. Hai, apa bedanya ini dua? Tuhan menjawab doa kan bukan karena tuntutan. Karena saya kasih ingat dong, kita baru mulai doa bilang Tuhan, kami terbatas, tapi punya Tuhan yang tidak terbatas. Saya baru, benar Tuhan. Hai, tidak usah begitulah. Tuhan menjawab doa bukan karena tuntutan. Kadang-kadang kita teroris. Biasa sah. Ada hal yang mungkin tidak terkatakan dalam hidup kita. Tapi Tuhan menyelidiki hati dan dia tahu kita. Soalnya usah mas parak sana sini. Kekuatannya bukan pada kekuatan kita berteriak atau menangis. Kekuatannya adalah kekuatan di mana kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Itu cara berdoa yang baik. Jadilah kepada kami menurut kehendak. Itu menolong kita. Saudara-saudara, nanti tanggal 10 hari Kamis dimulai sebuah program baru di Agape, doa malam. Dan kita akan mulai dengan doa. 2 sesi pertama di minggu itu, tanggal 10 dan tanggal 17, itu tentang doa Bapa kami. Terbuka bagi siapapun. Semoga saudara bisa bergabung. Kita belajar bersama. Karena pasti berhadapan dengan manusia, kita tahu etisnya seperti apa, apalagi dengan Tuhan yang kuasa. Saudara, kelima, doa menjadi kebutuhan kalau kita tahu betul apa yang kita doakan. Kadang-kadang kita berdoa tapi kita tidak tahu apa yang kita doakan. Pergumulan kita apa? Sukacita kita apa? Kita tidak tahu apa yang kita doakan. Kita merasa ada sesak di sini. Kita merasa kok seperti tidak aman. Tapi kita tidak tahu kebutuhan kita yang sesungguhnya apa. Kalau begitu, doa itu akan menjadi kebutuhan. Kalau kita kenal betul-betul pergumulan kita. Tahu betul-betul apa sesungguhnya menjadi sukacita. Tuhan, terima kasih banyak. Hari ini saya bangun dalam sehat. Ini kesehatan ini baik untuk menjadi bagian dalam pekerjaan. Bayangkan kalau Tuhan bangunkan kita pagi hari ini dalam keadaan kaki patah, tidak sehat, tuli. Jadi kalau Tuhan kasih begini, Tuhan terima kasih. Jadi mengertilah apa yang ingin kita sampaikan. Kalau tidak kita kehabisan bahan bicara dengan Tuhan. Banyak orang menjadikan doa itu kan sebagai beban. Tentang doa Bapa kami saya berkhotbah di mana-mana dan saya suka mulai khotbah dan mengatakan doa itu penting kok tidak penting. Yakin, iya. Doa gampang kok susah, gampang. Oke, kalau begitu saudara menikmati kehidupan doamu dengan baik, makin turun di penjawaban. Kenapa? Karena banyak orang menjadikan doa itu kewajiban. Kalau kewajiban, beban. Mau omong apa? Jangan sampai omong ini kota salah. Maka kita pun doa tuh tiap hari hanya itu kalimat saat tidak berubah sepanjang masa. Jangan. Saya suka pakai contoh. Kadang-kadang orang dia cerewet mati, tapi kalau kita bilang, Papa, sebentar Bapak yang doa makan sembarang. Kira bahwa mendilupu kawan mungkin. Kan kita sudah jadikan doa menjadi beban. Itu sulit. Terakhir saudara. Doa itu menjadi kebutuhan karena dia memastikan relasi kita dengan Tuhan. Ini kekuatan ada di sini. Kebutuhan kita. Kenapa? Saudara, bahwa relasi kita dengan Tuhan menentukan sekali. Saya pernah bilang kepada saudara, doa itu bukan kata-kata saja. Tapi doa itu relasi. Bukan kata-kata saja. Saya pernah bilang, kalau saya dan Pak Abineno kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, Pak Abineno naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta. Pak Abineno berhenti, karena kami dua punya hubungan. Kami punya relasi. Pak Pendeta, mau pergi mana? Naik, karena kami punya hubungan. Tapi coba kalau kami dua tidak punya hubungan, kami dua tidak ada kenal. Saya jalan kaki, Bapak Tua naik motor, ketemu saya di jalan, Bapak Tua berhenti juga. Tapi dia bilang, ojek kok om. Grab.
Hubungan yang baik itu membuat kita doa dengan ringan. Hubungan yang baik membuat kita doa ringan toh. Kata-kata kita menjadi ringan saja dalam seluruh penghormatan. Saya suka pakai contoh. Kalau saya kenal sebuah istriku tidak. Kenal. Karena kita dua kenal, kita dua saling punya hubungan itulah. Ketika minta teh, saya minta dengan ringan. Saya minta di ringan saja. Mak, bikin teh dong, mak. Di gelas kecil saya, jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Kan cara minta yang begitu. Tidak mungkin kenal istri Bapak, saya mau minta teh, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Pas habis mam tua bilang, lu sehat. Jadi doa itu memastikan hubungan. Saudara harus pastikan benar-benar hubunganmu dengan Tuhan seperti apa. Ingat, bukan sikap badan. Saudara boleh berlutut berjam-jam di sini, tapi kalau hubungan bermasalah dengan Tuhan, yang keluar hanya kata-kata kosong. Relasi itu kekuatannya lebih besar dari kata-kata kita kepada Tuhan. Banyak orang berjuang merangkai kata-kata dan bukan membangun hubungan. Ingat kita dalam tema ini. Terhubung dengan Kristus. Bangunlah hubungan dengan Tuhan karena di situ penting relasi seumur hidup, sikap batin yang kuat kepada Tuhan. Itu baru kita tahu bahwa Dia dekat dengan kita. Jangan biarkan Dia sendiri. Saudara, air itu penting, tapi bagi mereka yang haus. Tuhan itu penting sekali, tapi bagi mereka yang haus akan Dia. Kalau air ini yang penting, kita kasih kepada mereka yang tidak haus, anak-anak kecil yang ambil kemudian. Hauskah kita dengan Tuhan? Pak Pendeta, saya ingin haus dengan Tuhan. Di penjara bagaimana? Selidikilah dua hal. Pertama, selidikilah bahwa engkau terbatas. Selidikilah bahwa engkau terbatas. Engkau akan butuh Tuhan seumur hidupmu. Tapi kalau engkau selidiki dan engkau tidak menemukan bahwa engkau terbatas, engkau tidak butuh Tuhan dalam hidupmu. Doa tidak penting dalam hidupmu karena engkau tidak terbatas. Tapi yang kedua, ini sebuah bahasa psikologis sesungguhnya. Berbicaralah. Bicaralah begitu rupa, tetapi seketika engkau bicara yang engkau dengar adalah suaramu sendiri, diam. Karena engkau lagi egois di situ. Berbicara. Tapi ketika engkau dengar itulah suaramu sendiri, diam. Karena engkau lagi egois. Orang egois sulit berdoa. Orang egois menaruh baik-baik dalam dirinya bahwa dia lebih baik dari orang lain. Orang egois itu sulit menghampiri Tuhan. Karena menghampiri Tuhan harus sehabis-habisnya kita ada di dasar. Orang egois akan datang dalam kebanggaan dan kemuliaan dirinya. Dan relasi itu rapuh dengan Tuhan. Sekarang saudara mengerti. Ternyata doa itu kebutuhan. Kau tidak sulit. Saya ingin hari ini saudara berdoa. Karena kenapa? Tuhan menginginkan sesuatu bagi saudara. Tapi ada hal-hal yang berjuang masing-masing dalam dirimu. Doa menolong untuk mulai membuka itu. Tuhan apa maksud semua ini? Tuhan apa maksud? Saya akhiri khotbah ini, saya ingin membaca satu surat. Saya buat tulisan kecil. Tadi pagi saya baca-baca dan saya dapat tulisan. Saya minta saudara dengar dengan baik. Tuhan Yesus memanggil kita sebagai sahabatnya. Apa kabar? Aku mengirimkan sepucuk surat untuk menyatakan kepadamu betapa aku memperhatikan kamu. Kemarin aku melihat kamu bercerita dengan temanmu. Sepanjang hari aku menunggu, berharap engkau mau juga bercerita denganku. Aku memberimu sore untuk menutup harimu. Aku memberimu angin sepoi-sepoi untuk menyejukkan engkau. Dan aku menunggumu, tapi engkau tidak pernah datang kepadaku. Setiap malam aku melihatmu tidur. Dan aku ingin menyentuh kenyangmu. Maka aku mencurahkan cahaya bulan ke wajahmu. Dan aku kembali menunggumu.
Aku ingin pergi kepadamu supaya kita bercerita. Aku punya banyak sekali hadiah untukmu. Setiap pagi kamu bangun terburu-buru. Aku menangis. Air mataku bercucuran. Seandainya kamu mau mendengarkan aku, betapa aku cinta padamu. Aku berusaha menyatakan cinta itu melalui langit biru ciptaan. Melalui rumput-rumput hijau yang membisu. Aku membisikkan cinta itu lewat dedaunan dan menghembuskan cinta itu lewat warna-warni bunga yang kau lihat. Aku meneriakkan cinta itu kepadamu lewat aliran-aliran sungai yang mengalir. Menjadikan burung-burung gemar bernyanyi dengan baik. Aku menyelimutimu dengan kehangatan sinar mentari dan memberimu wangi udara dan wangi alam. Kasihku padamu lebih dalam dari lautan. Dan kasihku padamu lebih besar dari kebutuhan yang paling besar dalam hidupmu.